Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar sayang, kami mau perkenalkan diri kami dulu nih. Kami dari kelompok 2. Yang pertama ada nama aku Rosilantika dan biasanya teman-teman panggil aku Oci. Dan aku ini gadis kelahiran Tasikmalaya 19 November 2003. Aku hobi banget bernyanyi. Aku juga suka sama makanan yang pedas-pedas, contohnya seblak. Yang kedua ada Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Salsabila Ramadini, saya biasa dipanggil Tiara atau Ning Tiara. Saya lahir di Tasikmalaya 18 November 2003, umur saya 20 tahun, kota asal Tasikmalaya, lebih tepatnya di Obras Rahayu 2. Hobi saya makan bakso. Selanjutnya yang ketiga ada Halo semuanya, perkenalkan namaku Diva Aulia, bisa dipanggil Tifal atau Aulia. Tempat tanggal lahirku pada Tasikmalaya 22 Mei 2004. Yap, benar, umurku 19 tahun. Hobiku makan makanan manis seperti pancong. Terima kasih semuanya. Selanjutnya ada Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novita Suci Ramadhani. Biasanya orang-orang manggil aku dengan sebutan Novi, Nov, atau Opi. Nah, tempat tanggal lahir aku berada di Batam, yang tanggalnya itu 5 November 2003. Sekarang umur aku itu 20 tahun. Makanan yang aku sukai itu biasanya aku suka makan yang manis-manis. Aku paling suka martabak. Nah, sekian, terima kasih. Dadah. A few moments later. Adam Smith merupakan seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia dekat Edinburgh, pada Juni tahun 1723. Ia berkontribusi pada bidang ekonomi. Adam Smith juga merupakan salah satu pendiri ekonomi klasik dan mengembangkan prinsip-prinsip penting seperti keuntungan, harga diri, dan divisi kerja. Yang selanjutnya yaitu ada kritik pada pemikiran merkantilis. Nah, menurut sistem merkantilis yang sudah mapan, kekayaan hanya terdiri dari uang yang waktu itu berarti emas dan perak. Nah, tujuan utama dari setiap bangsa adalah mengumpulkan emas dan perak secara agresif dan menghalalkan segala cara untuk melakukannya. Dalam buku The Wealth of Nations tahun 1965, Smith mengatakan bahwa persoalan utama yang selalu kita jumpai adalah mengumpulkan uang. Kemudian, ada konsep-konsep fundamental dalam teori ekonomi klasik Adam Smith. Yang pertama, kebebasan ekonomi Adam Smith mempercayai bahwa pasar bebas akan menciptakan keefisiensi dan kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat. Yang kedua, divisi kerja Adam Smith menyatakan bahwa pembagian kerja atau spesialisasi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi. Yang ketiga, harga pasar Adam Smith berpendapat bahwa harga pasar harus ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ada 3 tujuan pemerintah menurut Adam Smith, yaitu yang pertama, mengangkat negara dari barbarisme rendah menuju tingkat kemakmuran tertinggi dengan cara damai. Yang kedua, memberikan pajak yang rendah. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan administrasi yang adil dan toleran. Kemudian, Adam Smith pun mendukung beberapa hal terkait pemerintahan, yaitu yang pertama, perlunya pendanaan yang cukup untuk milisi yang bertugas membela negara. Yang kedua, sistem hukum yang bisa melindungi kebebasan hak milik untuk menjamin perjanjian dan pembayaran utang. Yang ketiga, kerja publik seperti jalan, kanal, jembatan, pelabuhan, dan proyek. Yang keempat, infrastruktur pendidikan umum menyeluruh untuk mengimbangi efek aliensi dan penurunan mental akibat spesialisasi atau pembagian kerja sistem kapitalisme. Selanjutnya, ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana dalam masalah kebijakan fiskal,
Adam Smith mendukung adanya anggaran berimbang dan menentang adanya utang publik yang besar. Selain beberapa hal tersebut, setelah Smith mengancam adanya sistem pajak yang ruwet dan tidak adil, dia menganjurkan adanya pemotongan pajak ke luar negeri, meskipun dia mendukung adanya undang-undang bunga dan pajak progresif. Sedangkan, di sisi lain, kebijakan moneter, tingkat harga akan naik atau turun sebanding dengan perubahan dalam persediaan uang. Dalam tulisannya yang berjudul Digression on Silver, Smith menunjukkan bahwa ternyata harga sangat bervariasi ketika persediaan perak atau uang meningkat. Adam Smith juga memiliki beberapa teori, yaitu teori nilai menurut Adam Smith terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada nilai guna atau value in use, dan yang kedua, nilai tukar atau value in exchange. Nah, selain itu, ada juga yang dinamakan dengan teori pembagian kerja. Teori ini merupakan produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja atau division of labor. Nah, Smith memberikan contoh dampak pembagian tugas dalam pembuatan peniti. Jika tiap orang melakukan semua jenis pekerjaan sendiri-sendiri, hasil yang diperoleh itu menjadi kecil. Akan tetapi, jika dilakukan pembagian tugas, hasil produksi itu tuh secara total menjadi lebih banyak. Nah, maka Adam Smith pun menjadikan teori pembagian kerja ini bisa meningkatkan hasil produksi yang lebih banyak. Selain itu, ada juga teori akumulasi kapital. Nah, cara terbaik untuk melakukan teori akumulasi kapital ini yakni dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan mesin-mesin dan peralatan yang lebih canggih, maka produktivitas labor akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas labor ini berarti peningkatan produksi perusahaan.